Ya Bu, la ilaha Muhammadur Rasul. Kata Kiai, la ilaha illallah Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah. Dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah. Sering kita dalam sholat kita janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Tuh kita sebut Allahu Akbar waktu sholat, kita sebut Allah maha besar. Ternyata waktu sholat di kepala kita Allah enggak besar, yang besar utang kita. Ya Bu, kadang-kadang kita sampai lupa rakaatnya. Allahu Akbar udah 2 apa 3 ya. Padahal suratnya kulhu lagi. Kok sholatnya bacanya kulhu mulu. Iya, aku suka dengan ayat itu. Dalam hatinya yang lain gue belum hafal. Itu pun masih keder kita. Ya, benar. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Teteskan air mata pada saat malam. Ini curhatnya orang-orang tua dulu. Ibu kalau boleh saya cerita, saya orang yang enggak rajin, ya, enggak alim-alim bener. Tapi emak saya bangun malam sholat, doain anak, Allahumma, ya Allah, anak saya, biarin dia besok. Nah, pokoknya salam lope buat semuanya. Teteku, emakku, adik-adikku sayang, ayo belajar ngaji, belajar pinter. Manusia berharga karena punya prestasi. Berprestasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah gitu dia mah. Emang gue orang gila apa? Masya Allah, mohon ikhlas guru-guru saya, kiai saya, para tokoh, para sepuh, mohon ikhlas. Mohon ikhlas sebelumnya. Ini luar biasa, Masya Allah. Ini bener-bener akbar ini. Bu, lampunya juga kayak, bu, pamilis. Tepuk tangan dong buat teman-teman panitia. Luar biasa ini, Masya Allah. Saya nggak nyangka ternyata begitu saya datang ke sini, wow. Kamu sudah nunggu aku. Aku tahu ada aku di hati kamu. Dan aku juga kemari karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati. Motor hilang teh. Ya Allah, maafin. Saya bukan ustadz beneran. Jadi kalau tiba-tiba ada yang komen, ceramah kok gitu, kayaknya nggak ada isinya. Isiin sendiri aja boleh? Jadi maafin, mohon ikhlas guru-guru saya, kiai, para tokoh, para sepuh, para dukun, mohon ikhlas. Ya tukang sembur kan ada. Ibu saya juga tukang sembur. Anak kecil nangis disembur sama saya 2 gelas. Alhamdulillah basah.
Berhenti nangisnya, orang bahasa kejer. Ntar jadi santai ya, santai. Kira-kira kuat sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1. Aku enggak. Yang kuat sampai subuh enggak apa-apa. Mauludan apa ronda sih? Bentar baca dulu, kakakku, aku nanti buang muka ke kamu, aku buang muka ke kamu, aku buang muka kemana, nggak tahu. Karena ini yang bikin ceramah, yang bikin pegel leher ini. Sono orang, sini orang, sono orang. Jadi begini aja. Bentar saya baca dulu. Nggak enak, duitnya udah masuk nih. Biasa dong. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan, Ketua Panitia Akhina Al-Mukarram Ustadz Mamit Man Ikhlas Guru. Beliau datang ke tempat saya kemarin bawa temen nego. Al-Mukarram Ustadz Amal Zurkanain SPDI Man Ikhlas Guru. Juga kepala desa kita yang terhormat Bapak Dian Iskandar SE. Mohon izin Pak Lurah, saya masuk ke wilayah Pak Lurah, ketemu masyarakat Pak Lurah. Makasih, mudah-mudahan bebas dari potongan pajak. Ya biasanya kalau masuk ke kampung orang ada itunya, ada pajakannya. Di sini mah enggak dong, di sini mah bebas. Orang saya masuk aja udah tamat duduk udah ditawarin rokoknya mana, kopinya mana, kuenya mana. Tahu pada di mana? Enggak, saya nyampe udah kasih nangka cempedak. Nah, nangka cempedak saya nggak makan karena udah saya baru pulang dari Kuningan, Cirebon. Dari Cikupa terus ke Kuningan. Tadi pagi saya acara di Kementerian Pertanian. Jadi suara udah mulai rada-rada serak-serak basah. Suaraku rada serak-serak demek. Ya, jadi suara saya agak berat udah. Jadi saya tadi mau makan nangka cempedak nggak jadi. Dalam hati saya, bukan nggak ngehormatin, bungkus ngapa gitu. Kali kalau di kardus mah banyak temennya. Gitu. Kalau ngegoler sendiri kan ya itu aja cempedak sendirian. Kali kalau ada kardusnya mah isinya teman-temannya pada nyusul. Ketua RT 0105 Bapak Muhyiddin yang sama kita hormati, makasih Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT bisa, RT 01 bisa naik jabatan ke RT 02. Juga Bapak Guru Jayadi, mohon izin Pak Guru. Juga Ketua DKM Musola Al Amin yang terhormat Bapak Samud, mohon ikhlas guru-guru saya, dan juga ibu-ibu saya, kakak saya, teteh saya, para tokoh. Spesial juga buat teman-teman BPP PKB, ada tadi nganter saya, dia ngawal saya dari situ depan. Ya alhamdulillah teman-teman saya yang pada ngawal saya juga, banyakan yang ngawal sama yang ceramah. Sampai saya keinjak-injak, untung aja. Yang awal banyak banget dari begitu masuk, orang lihat yang penceramahnya mana nggak tahu, ada diinjak-injak di bawah. Yang awal gede-gede banget, yang ceramah kayak jengkol muda. Kakak saya, teteh saya, empok saya, nenek saya, guru-guru saya, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mohon ikhlas. Ini saya menceramah, bukan lagi ceramah kayak kiai, enggak. Saya kan bukan kiai. Yang biasanya mas saya syuting, saya makan temennya Parto, temennya Eko. Dulu kan gitu. Sekarang kenapa saya ceramah? Bukan karena alim, bukan karena udah bener. Kenapa saya ceramah? Biasanya sama syuting sama Parto sama Eko. Ya kenapa saya ceramah? Ya karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Iya. Parto masih syuting, udah rada kelar di OPJ. Eko kan di DPR dia. Jadi teman saya bagi-bagi, makanya saya ceramah sendirian aja, nggak ngajak dia. Ya malas, duitnya bagi 3. Jadi tipis. Jadi kalau sama saya ngajinya hahaha aja, jangan serius-serius, nyari girang. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau pinter sama guru ngajinya, kalau mau rame sama saya biar jelas, jangan berbalik. Mau
Rame sama guru, jangan. Mau rame sama saya, separuh PA juga hayu. Ya, jadi kalau saya ceramah ngajak ke ibu-ibu biar girang, nggak usah serius-serius, hidup capek. Capek ngurusin anak, ngurusin suami, emang nggak pegel. Capek hati, capek pikiran, bener. Emang bapak ngurusin anak, ngurusin bini, ngurusin nggak capek? Capek, anak udah masih kecil sampai pada gede. Emang orang tua nggak setengah-setengah ngurusin anak kan? Iya. Kerja, banting tulang. Aku tulang siapa? Peres keringat, ya ngapain aja peres-peres, jorok bener. Cuci aja rendem. Ya, istilah itu istilah. Ya sampai katanya keringet ke bol-bol ya gitu ya. Atau bolnya aja songong mau dikeringetin. Jadi kalau kira-kira oh saya ceramah pengen bener, jangan nama saya, salah ngundang. Saya kalau ceramah ilmu saya ilmu hahaha. Ceramah saya hahaha, yang dengerin juga kudu. Nanti kita pulang ke rumah dapat ilmunya. Udah itu aja dulu. Jangan so-soan ngaji serius banget depan ustazah. Subhanallah. Subhanallah. Cakep ucapannya mah. Umur udah di atas 50, begitu diri aja kolesterol naik, nguyung nah iya. Iya. Biasa aja. Ya teh. Biasa aja goyang nggak apa-apa. Ya. Hidup kebangetan diem aja sama. Kalau hidup disebut hidup itu bergerak. Kalau udah nggak bergerak berarti mati. Ya coba apa? Lato-lato aki-aki coba lihat dah. Ya kalau yang muda kan tiktok gitu ya. Yang aki-aki mau ke kanan aja udah nggak. Jadi ini mohon ikhlas dulu, diikhlasin dulu biar nggak ada dosa di antara kita. Ya guru-guru saya tadi ngobrol di depan, saya salaman dulu semuanya, saya salamin supaya jangan jelek. Karena zaman sekarang sensitif, nggak semua ini demen nama saya, ada yang gede banget ada. Iya, dia datang juga karena udah nggak enak aja sama yang lain. Ada yang memang resep tuh kayak emak saya di sana, coba angkat tangan kamu. Tuh, coba bilang lope buat aku. Tuh, itu yang sehat panjang umur, yang diem aja mah cepet sama mati coba dah. Ya. Udah di rumah cemberut, di pengajian cemberut, pulang masih cemberut, lihat tetangga cemberut, sampai lewat pohon masih cemberut, ngelewatin kuburan cemberut. Itu yang kuntilanak gedeg. Kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Teman-teman hadroh, makasih, maafin. Istirahat, ngopi, minum dulu. Anak hadroh luar biasa bu, kalau nyari mantu yang begini nih. Anak ibu aman, karena anak hadroh tuh tabokannya kencang. Iya, maling motor aja melintir sama dia. Oh no, hobay tak kedumprang. Yang kedua, anak hadroh itu pinter-pinter, suaranya bagus-bagus, mimpin tahlil bisa. Jadi kalau punya mantu bisa mimpin tahlil aman, nggak usah bayar ustadz. Mantu aja suruh tahlil selama 7 hari. Akhirnya mantunya besok nyusul bebusa. Ada. Nih maafin saya kadang-kadang kalau banyak begini suka bingung mau ngomong apa. Dan yang penting girang aja, yang penting girang. Girang, senangin hati. Termasuk kenapa kita kumpul begini. Biar girang, biar senang. Sebab kalau mau ketemu saya jangan susah hati, ngenakin hati sama saya. Nggak enak hati sama saya, kesel di rumah ditagih hutang, mendingan ngaji. Siang ditagih hutang, pagi ditagih hutang, sore ditagih hutang, mendingan berangkat nguludan kita. Jadi separuh ngaji, separuh muludan, separuh lagi ngumpet. Ya daripada di rumah ditagih mulu. Boleh. Emang orang lain tahu apa? Kalau kita ngaji begini kan coba dah. Yang mau nagih juga keder, yang mana ini? Sampai balik lagi deh, gue pegel mata gua. Allahu Rabbi, ini geser aja kemarian nih. Ini kemarian ya abang. Abangku maaf. Ya nggak apa-apa, ini minuman kaleng 1 gitu sini. Ya kalau banyak kue aja di depan pantas ya, ada pajangannya. Taplak juga kerudung bininya nih kayaknya. Ini asiknya tuh kalau udah begini enak aja. Kalau ibu datengin kiai buka kitab ada 7, satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun. Baru 1 buku udah pada pulas aja ngeletak. Jadi kalau kiai yang ceramah malaikat pada datang.
Kalau saya yang ceramah, setan kebon nyusul. Jadi nyari girang. Wah, wah, aku seperti burung dara. Yang dikasih tepuk tangan, nukik ya. Udah gue mau begini aja, yang penting kan dibayar. Oh, jadi ustadz kan pada pinter, kalau saya makan pinternya nggak jelas. Penting ada duitnya datang. Udah ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener. Iya, sebab sering kita ditipu sama orang yang ngomongnya kayak orang bener, kelakuannya kayak orang bener, begitu dagang, ngajak dagang malah dagangannya nggak ngajak kerjasama, hampir nyaris kita kan pernah ditipu nih, dibohongin orang kan pernah ini. Ya Bu, emak juga pernah dibohongin anaknya, iya Mak? Iya Mak, itu sampai banda habis dijualin. Ya, artinya kita udah capek, makanya kalau ketemu saya girang. Ya, jangan banyak pusing. Serius-serius nggak usah. Jangan sok-sokan mentang-mentang gelangnya kuning begitu ketinggalan ngaji subhanallah. Biasa aja kali. Iya nih, saya tuh konsepnya kayak gitu. Kalau saya begitu, mau bener sama kiai, mau pinter sama kiai, kalau mau rame sama saya. Jadi biar jelas dulu, jangan nanti kok ceramah begitu mulu, emang begini. Gitu. Mas saya juga ngelahirin begini, emang dia tahu kalau bakalan begini. Sampai ditungguin orang segini banyak, ya mas saya nggak tahu. Apalagi sekarang udah nggak ada, tapi doanya masih berasa di saya. Saya begini karena emas saya. Makanya anak yang berani ngelawan orang tuanya labelnya tuh anak durhaka. Itu jelas dari cerita zaman maling kundang sampai maling motor. Durhaka deh. Ini emas saya calon ahli surga. Ini emas saya calon ahli surga. Yuk bareng, yuk kita puji yuk manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apa sih Bu? Gue dikira emang ngongkong apa? Gue jadi nggak enak pikiran gue apa? Legging gue bolong. Aman ya? Panggungnya tinggi banget ini. Kalau gue penyanyi mau gue angkat. Iya, sampai tinggi banget. Kata anak muda di kolong, wow, merah jambu. Ya, kita memuliakan manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Itulah namanya maulid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi, apalagi kita yang ngaku umatnya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, berselawat. Yuk bareng-bareng. Tadi sama hadroh sudah, sekarang tanpa hadroh saya pengen dengar suaranya. Ibu, Allah, Bang di bawah pohon enak amat nih. Ngaji apa main ludo sih? Ya, yuk bareng-bareng abangku saudaraku. Supaya di hati kita ada manusia mulia yang kita cintai dan dicintai oleh Allah. Bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Masya Allah. Niatin Bu, kalau punya hajat sambil selawat, insya Allah kabul. Setebal apapun penghalang kalau kita selawat ACC. Kenapa sampai sekarang kita dengar kita nggak percaya? Karena kita ngerti, kita baca, bisa kita baca, cuman yakinnya kurang. Ya, yakinnya kurang itu kita. Ngaji mah ngaji, ya Bu. Benar, sembayang mah sembayang, tapi lebah punya urus man tetap baik, kita pusing, benar.
Sampai lagi ditagih lagi ya. Kita mah nggak mau ngutang disuruh ngutang, tak udah ngutang aja kita dikejar-kejar, padahal mah yang salah kan dia yang ngutangin ya. Aku tuh si bego emang. Lagi sallallahu ala sallallahu sallallahu ala ya Allah ya Rasul ya Allah ya Rasul. Masya Allah, hidup simpel bu, dapat ridho Allah, dapat syafaat Rasulullah, kabul doa emak bapak, dah kelar. Sekalipun kita nggak kaya di dunia, nggak banyak badak, tapi kita punya jaminan masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid. Kenapa kita kumpul begini? Karena ibu bapak kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul begini. Ini adanya acara karena rame-rame. Aku tahu kamu ngundang aku patungan. Ya iyalah. Ketua nggak bakal kuat bisa jual motor. Benar? Ya. Tapi ini kalau kita punya keinginan Allah tolong manusia, tolong. Di mana senderannya? Makanya orang-orang tua kita dulu nggak banyak ngelamun, mintanya sama Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Agak miring nih. Iya, di sini. Ya. Ya. Nah, ya. Kamu perhatian sama aku. Awas jatuh. Kalau aku diem aja nggak jatuh. Kalau aku kipas-kipas begini. Ya. Jadi, ibuku, saudaraku. Saya ngomongnya kayak orang sonon pakai ibuku, saudaraku. Nah, sebagian baik ya. Yang penting mah orang apa namanya kita ada resepan aja gitu. Nah, ini seragam hitam-hitam begini. Hah? Pengajian apa Pancasila? Tapi bagus sih kerudungnya hijau sage. Boleh beli. Ya Allah nyaut kencang banget. Iya, kan saya bilang ngaji apa Pancasila. Iya beli, masa nyolong apa? Dia mah orangnya baperan, ini najong gue mah. Ya, Bu. Ya, ini ayat Maulid dikit kok. Nyari happy aja. Saya nggak banyak-banyak. Tadi juga mungkin udah dibaca sama Kori. Bareng-bareng kita ngaji. Kalau ngaji sendirian kurang asik. Buka suaranya biar ada nilai pahalanya. Ya, Bu. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Jangan kepanjangan, ujungnya aja ya. Takutnya susah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Cakep. Gue jadi kayak guru ngaji. Lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ibu Hasanah, bapak Hasanah, anaknya Hasanah berarti keluarganya keluarga yang RT ngaji Hasanah, RW-nya ngaji Hasanah, lurahnya ngaji Hasanah, masyarakatnya ngaji. Berarti ini kampung sawah, kampung kita yang presidennya Hasanah, pejabatnya Hasanah, rakyatnya Hasanah. Berarti Indonesia negeri kita yang dunianya Hasanah, akhiratnya Hasanah. Pasti doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Cakep. Wow. Aku jadi guru ngaji. Banyak murid saya ini. Ya. Hasanah itu baik, Ibu. Allah kasih kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sengaja saya pakai baju merah.
Karena ini bukti hubbul waton minal iman, bukan nakut-nakutin banteng dia mah. Romanya degik banget ngeliat gua najis. Sampai ada ini malam-malam pakai baju merah, ntar diseruduk banteng. Enggak, masih dalam suasana merah-merah. Merah ikut itu kan tandanya berani. Ya Bu, merah berani. Dia ngeliatin gua kayak itu pusat pendarahan apa merah-merah. Ini yang hasanah, ini nih yang hasanah nih, Masya Allah, donatur luar biasa, ya. Terus yang bantu luar biasa, kameramen luar biasa. Nggak tahu ini live apa enggak? Waduh, gua hati-hati ngomong, tak keserimpet viral aja gua. Bu, maaf Ibu, sekarang masalah ngomong dikit aja naik, rame. Makanya saya ngeri banget. Gue nggak usah ngomong dah, kalau live dah gue buka kain sarung aja gue puter-puter ya. Hasanah Ibu itu baik. Kita selalu berharap jadi orang baik. Dan ternyata manusia suka kebaikan, Allah suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Termasuk orang-orang tua kita, para leluhur, orang-orang tua, kakek nenek kita, yang diwariskan oleh orang-orang tua kita adalah kebaikan, aman. Kalau diwarisin tanah, habis. Diwarisin sawah, habis. Benar. Sampai saya tadi nanya, pohon pule aja udah nggak ada. Pohon durian udah nggak ada. Pertama katanya digadein punannya dulu. Akhirnya karena punan mau diangkat, ada tanahnya sekalian dah gitu. Bilang aja emang menjual tanah. Jadi lama-lama habis. Makanya rata-rata yang ngabisin banda orang tua siapa? Anak apa orang tua? Nah, kita udah pegel nih. Sekarang nih maaf Ibu, kita yang jadi anak sekarang harus kaya. Benar. Dulu masih ada pegangan, ada banda, ada tanah, masih bisa ada kebun, ada kontrakan. Nah, itu teman saya tuh kontrakannya banyak. Ada 10, asal mau nyunatin jual sepintu. Ya, besok ngawinin jual sepintu. Bapaknya nongkrong di Jabon habis 3 pintu. Nongkrong doang di situ. Ya. Akhirnya tuh kontrakan nggak ada jendelanya, tinggal pintunya aja udah. Ya pintunya habis dijualin berarti tinggal jendelanya ya. Siapa yang mau ngontrak nggak ada pintunya? Habis curut pada nyeplos. Nah sekarang nih adik-adikku saya yang kita isi kemerdekaan, saya ceramahnya enggak ini Bu ya, kalau enggak banyak ayatnya dimaklum. Saya kalau ceramah emang nyari lucu, jujur aja Kiai. Kalau Kiai nyari bener, kalau saya nyari lucu. Kalau saya ada Pak Ketua Panitia yang ngundang, tolong nanti di Kampung Sawah di apa namanya nih di Pemagar Sari, tolong nanti itu masyarakat situ biar pada bener. Saya nggak datang. Saya malu lah, saya aja nggak jelas benernya di mana. Ya terang-terangan aja, ada orang yang ngaku bener padahal belum tentu benar. Ya orang-orang, coba buka YouTube, orang-orang yang udah punya pengaruh besar aja masih punya kasus ya Bu. Saya kan ngeri juga. Ya ada yang punya pondok, punya talim, tapi bisa melakukan perbuatan yang jelek ya Bu. Makanya saya juga takut kadang-kadang. Kalau bisa emak jangan foto amannya saya lah. Takut ada ser gitu. Suka malu saya bener dah. Kalau emak ngajakin foto gitu, sampai meluk gitu, saya bukannya nggak mau. Apa ya? Kayak nggak ada setrumnya gitu. Kalau emak kan udah lobet. Dicas juga nggak mau penuh-penuh. Ya mak, ya nak, ya mak. Nenek maafin nih, ini jangan ini yang penting nenek girang aja, udah jangan capek-capek, jangan pusing-pusing. Mikirin banda ya udah habis. Mikirin digantiin sama anaknya nggak keganti. Bebasin aja, udah liatin saya. Ya. Tabassumu fi wajhi akhika sodako, nyengir aja, senyum aja bisa sodako. Jadi ntar pulang dari sini masuk pintu, ke kamar mandi, naik ke tempat tidur, itu Bu. Kata suaminya ya JPA.
Mulang dengerin aja akring apa koslet. Artinya girangin aja udah. Ad-dunia lahun wala ibun, kata Kiai, dunia itu senda gurau. Jadi jangan terlalu serius. Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Ketahuan udah begitu, masih begitu aja. Suami emang udah begitu, dibikinin kopi begitu, dimasakin begitu. Ya. Berarti emang suami udah begitu. Suruh makan begitu. Kagak dikasih makan ngomongnya begitu. Dibaik-baikin begitu. Dimarahin juga tetap. Berarti emang kelakuannya udah. Bebasin aja, ngapain dipikirin. Ya bener. Haji Akri ceramahnya begitu. Yang dengerin juga kudu. Berarti kan kita semua emang udah pada begitu aja namanya. Enakan ngangkat kaki. Ya maaf bukan lagi ini. Sekarang kita pikirin mau kaya, nggak kaya, capek nggak? Aman ternyata jadi orang nggak kaya tuh aman. Itu yang pada punya kasus kita buka YouTube itu kan orang yang banyak duitnya, yang sampai emas batangan. Iya kita mah 2 gram udah ditawarin mulai jual ngapa mak jual. Sampai emak lagi pakai copotin dulu ngapa mak. Nah, orang-orang yang pakai kiloan batangan itu yang akhirnya maaf ibu. Kalau orang-orang kayak kita nih maaf di Pemagarsari, saya yakin nggak bakal negara berani memiskinkan orang Pemagarsari. Nah, emang nggak kaya-kaya dari dulu. Dan nggak ada kasus nih, yang penting ngaji, waktunya ngaji begini girang udah. Punya seragam, ditawarin seragam, emang nggak beli suruh ngutang sama ustadzah. Ya ambil aja, emang apa? Bener. Ngapain pusing-pusing? Mau 3 kali bayar ke, 4 kali bayar ke? Bener. Daripada kita nggak punya seragam akhirnya nggak diajak. Ambil, kalau ustadz nawarin seragam bu, ambil. Orang udah pada punya malah ngomong aku nunggu izin suami aku dulu, kentut. Lama. Orang udah punya seragam 2 dia masih aku nunggu suami aku dulu. Rasain besok nggak diajak. Jadi ibu yang ngutang, suami yang gampang emak mah. Ngelesnya gampang. Jadi kenapa istri punya utang pak? Ternyata nggak salah istri. Istri punya utang karena suami ngasih duitnya kurang. Terima kasih. Kayaknya iya dalam banget. Ini yang suaminya gedek gini ceramah. Ini suaminya di belakang tembok, anjing. Ini gue diajarin ngutang, anjing. Dan suami harus sadar, secara jujur, istri tuh nggak perlu banget suami, maaf. Dengerin dulu ngapa dia mah. Coba apa? Saya tanya ibu, suami nggak ganteng, suami nggak keren, nggak masalah asal punya. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin dia dekil sekalipun asal megang. Kan jelas itu nggak penting kita pak. Lah saya pulang dari sini emang yang ditungguin saya. Ya iyalah sama kamu. Saya tanya lagi, ibu suami kerja 2-3 bulan nggak masalah, dia mau di luar kota mau di dalam kota, bener. Asal sebelum berangkat kerja ninggalin, nanti pulang kerja kudu bawa, setiap bulan kirimin. Artinya buat 2-3 bulan dia kerja enggak ngaruh. Iya dong. Ini maaf pak, ini realita begitu nyatanya. Ini kan demi Allah, nggak latihan kan kita. Saya tanya lagi, ibu ke pasar sendirian nggak masalah, asal udah megang. Buat apa ke pasar nenteng suami sampai diketekin begitu? Tapi nggak megang, berangkat sendirian nggak ngaruh, asal udah megang. Makin jelas nggak pentingnya kita pak. Ini maaf pak ini. Maaf. Jadi makanya rata-rata yang mati duluan dalam rumah tangga itu suami.
Iya, ada yang udah nggak kuat. Kalau udah kesel mendingan matiin gua, mendingan matiin gua. Gua di rumah salah, gua pergi salah. Di rumah mulu. Baru mau berangkat keluar, mau kemana lagi? Ngayap mulu. Jadi yang selalu salah kita, Pak. Kalau istri nggak ada salahnya, nih orang-orang hebat semuanya. Makanya saya demen kalau ceramah banyak ibu-ibu demen saya. Karena rata-rata mudah-mudahan yang masuk surga duluan kaum ibu. Oh, bapak mah kadang-kadang maaf, surganya belakangan mati duluan. Ya, rata-rata coba dalam rumah tangga kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada tinggal mati emak. Coba dah. Bapak duluan meninggal daripada emak. Kenapa? Berarti kan bapak udah nggak sanggup sebetulnya. Kenapa ini masih pada hidup? Ya dia lagi bertahan aja. Makanya ibu kalau udah minta duit, ini secara jujur Pak, maaf. Ini mah jangan diambil hati ini mah. Tadi kan saya dibilang di depan, babnya bab hahaha. Ilmu saya ilmu hahaha. Nanti juga pulang dapatnya dapat. Udah begitu aja dulu. Pusing amat hidup. Mikirin kaya, nggak kaya. Sampai diajak ngepet gagal. Orang-orang jadi bagong nih jadi kucing. Lah nggak dapat duit malah dilemparin tulang. Nah, saya seneng girang aja girang. Mak pakai pempes ukuran L nggak? Nggak, takutnya saya ceramah atas ketawa bawah nyusul. Wur. Kayak pempes ukuran L. Begitu pulang cakep banget pada ngondong. Artinya nyari senang. Saya nggak saya ajarin ibu, wah ini malah kita beriman. Kita tingkatkan iman. Emang mau ngecor pakai tingkat-tingkat? Ngaji aja ya. Nggak usah sok-sokan gitu, nggak usah. Selonjoran begini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ditanya, kok ngaji duduknya begitu? Gua habis pendarahan, mau apa lu? Gua telat mulu nih gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu serius, capek. Suami juga maaf nih, ibu-ibu berharap ke suami, capek. Ya maaf, wanita itu almar'atu kalmir'ah. Wanita itu seperti kaca. Kalau dia sudah retak, pecah, itu berbaliknya susah. Nempelinnya susah. Maaf ini kelihatan wajah-wajah yang sedang punya keretakan nih. Iya maaf. Akibat apa? Aku cuman satu, aku tahu. Cinta, cuman kurang satu. Gue mah heran jujur amat ya. Ngaji lagi pelan-pelan biar kelihatan kayak orang bener. Iya, bukan lagi ibu, maaf ibu, orang maaf. Siapa sih orang yang paling bener? Apa Haji Akri lagi ceramah ini kelihatan kayak orang bener? Baru kelihatannya. Iya bu, aslinya mah siapa yang saut? Siapa yang tahu sih? Ini ibu saya lagi bohongin aja mau. Iya kan belum tahu benernya saya. Siapa? Bener ibu. Termasuk suami ibu anggap bener banget itu. Kentut. Iya, yang kita anggap benar belum tentu. Kira-kira begitu. Orang yang benar di hadapan Allah itu dia matinya husnul khatimah, masuk surga. Itu pasti udah orang yang paling benar di hadapan Allah. Lah kita kan belum mati. Kita kan belum ada di surga. Benar ibu? Oh tiba-tiba itu orang nggak ibadah, tapi kok ada di surga, berarti sukses di hadapan Allah. Itu dia pakai gamis mulus setiap hari sampai nyengser. Habis tai soang, tai kunyuk nih. Umpamanya, ini mau umpamanya. Tapi kok nggak ada di surga, berarti nggak sukses di hadapan Allah. Benar. Bisa jadi yang duduk dari tadi, yang maaf ibu, yang udah berasa demek-demek bawah, yang udah mulai dipegang, ini apa sih? Ternyata itu yang masuk surga, bukan yang duduk di kursi yang empuk. Ini ahli surga semua ini. Yang keras bu, ini ahli surga semua ini. Karena adanya di masjid, musola tuh. Iya, tanpa kita aminkan, musola kita udah mengaminkan, benar. Ini ahli surga semua, kakakku, tetehku, abangku, nenekku, ahli surga semua.
Jadi jangan ragu-ragu aminnya. Kan kunci surga miftahul jannah la ilaha il. Berarti kuncinya surga kita udah pegang. Coba aku pengen dengar suara kamu, cek ha ha ha. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Ini ahli surga semua, kakakku, adekku, ibuku, nenekku, kuku. Ini yang ahli surga semua, mau ngaji, mau duduk seperti ini. Saya tahu ini nggak ada anak presiden, nggak ada di sini. Atau anak pejabat gitu, nggak ada di sini. Ada orang kaya juga nggak. Ini lebih mulia daripada itu. Ini anak-anak orang soleh, emaknya baik, kakeknya baik, neneknya baik, tinggal di kampung yang bikin pengajian baik, maulid bareng-bareng baik. Ini kebaikan yang bakal bikin jalan kita ke surga. Walaupun duduk di depan begini yang ceramah kok nggak jelas begitu, nggak usah cari kejelasan lah. Capek, aku tahu aku memang nggak jelas, tapi kamu juga kehidupan kamu nggak jelas kan? Ya, ayolah kita sama ibu. Nanti kita masuk surganya bukan bareng Nabi, tapi dengan syafaatnya Nabi. Kalau iring-iringan mah ya belum tentu juga kali. Walaupun saya penceramah begini, ibu lihat saya penceramah, keren kelihatannya. Tetap aja kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih kopi, nggak dikasih, tetap aja Ustadz juga mati bu. Enggak, udah ada. Itu ada larutan ya. Ya emang penceramah panas dalam kali ya. Ya itu lagi disiapinnya ada larutan. Tuh ada, itu yang biru, yang Pokari. Mungkin karena itu kali dianggap penceramah kekurangan ion. Udah biarin nggak apa-apa, udah itu aja cukup. Kalau ada sisa anggaran buat pembubaran panitia nanti. Biarin itu aja, udah minum aja, kue juga enggak. Itu aja tuh. Larutan sama sedotan doang tuh. Sedotan juga sedotan yang kempek gitu lah. Yang kita nyut enggak. Biarin, MC itu punya gua, jangan ambil. Ini adik-adik saya yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, mudah-mudahan yang masih jomblo nanti ketemu jodohnya soleh. Orang kaya. Jadi kalau kita begini nih, ada doa. Bu, saya baru dianggap orang gila. Tapi kan saya ngaji. Segila-gilanya saya. Taruhlah ibu ketawa terus, dia nggak tahu emang separuh gedeg apa gimana gitu. Iya, tapi kan kita happy nih. Ya, saya yakin ini suka. Dengan pengajian suka. Iya. Saya yakin nih kalau saya timpalin sampai jam 12 juga kuat. Jam 1 juga kuat. Beneran. Ibu kuat. Jam 12 kuat. Emang ini sekampung security semua. Lah jago amat rondanya romannya. Separuh-separuh aja, dikit-dikit aja ibu. Kalau saya mah emang satu, jujur aja, yang alim bukan saya, bapak saya. Kalau saya emang nggak jelas, mondok, ngaji. Teman-teman saya baca kitab, saya maling ikan. Jadi akhirnya jarang yang ngikutin saya. Kalau saya ngaji bener nggak bakal jadi pelawak. Emang emak bapak saya pelawak? Enggak. Emak saya bukan artis, bapak saya bukan artis. Ya karena emang biasanya syuting terus sama Parto, dia udah nggak ngajak-ngajak saya. Eko di DPR juga nggak ngajak-ngajak saya. Ya bagus saja Pak Mamit, ketua panitia, yang undang saya. Iya. Ini lampu nggak berhenti-berhenti ya? Muter aja ya. Jadi kayaknya kita aja yang lihat lampu pegel sampai lagi lampu ya. Ya ke atas saja. Ini yang kalau kena pohon nih kuntilanak kesel. Nyenter aja ke pohon, kuntilanak lewat. Ih, silau aku. Iya yang bikin kata kuntilanak silau. Ini hebatnya lampu sekarang gitu. Dulu yang namanya lampu nyenternya ke bawah, sekarang mah ke atas. Ya padahal orang di bawah, ngapa nyenternya ke atas ya? Dia pikir kita mau terbang kali. Emang begitu bu, lampu tuh nyenterin ke atas aja. Ngobor kalong kali ya.
Tarik napas. La ilaha. Itu tauhid kita. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Ngelamun kaya nggak kaya kaya juga nggak cukup. Curhat, mana tempat curhat? Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Kalau kita curhat sama teman ngaji, curhat sama tetangga bisa bocor. Benar. Lagi enak dibilang iya, tenang aja nggak bakal gue omongin. Ih, besok mas selek dikit habis dikupas sampai putih. Karena seikhlas-ikhlasnya kita ya kita, bukan ikhlasnya para kiai, para wali, para ambia. Seikhlas-ikhlasnya kita ya kita. Al-ikhlas fil khawatiril a'zam. Kata kiai, ikhlas masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan kayak kiai. Tetap aja burik mah ada. Bener. Maaf, abang. Larutan cap kaki panitia. Wah, terus rada hitam-hitam burik gitu. Apaan, Bu? Hah? Oh, sedotannya empuk. Emang ibu mau ngenyotin? Minumnya kiri lah, megang mic-nya ke kanan ya. Ada yang protes, masa penceramah minumnya tangan kiri? Kalau Agus Buntung minumnya pakai apa? Terus ini terus. Nggak apa-apa begini. Yang kira-kira udah ngantuk pulang aja. Ya daripada ntar malam-malaman gitu pulang aja. Kan saya nyusul tuh. Iya masa udah nggak ada orang masih waladina aman Ustaz gila. Ya, ya Bu, la ilaha Muhammadur Rasul. Kata Kiai, la ilaha illallah Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah. Dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah. Sering kita dalam sholat kita janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Tuh kita sebut Allahu Akbar waktu sholat. Kita sebut Allah maha besar. Ternyata waktu sholat di kepala kita Allah enggak besar. Yang besar utang kita. Iya Bu. Kadang-kadang kita sampai lupa rakaatnya. Allahu Akbar udah 2 apa 3 ya. Padahal suratnya kulhu lagi. Kok sholatnya bacanya kulhu mulu. Iya aku suka dengan ayat itu. Dalam hatinya yang lain gue belum hafal. Itu pun masih keder kita. Ya. Benar. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Teteskan air mata pada saat malam. Ini curhatnya orang-orang tua dulu. Ibu kalau boleh saya cerita. Saya orang yang enggak rajin. Ya. Enggak alim-alim bener. Tapi emak saya bangun malam sholat. Doain anak. Allahumma. Ya. Ya Allah anak saya. Biarin dia besok. Apa namanya? Habis perasaan gue ngomong lu nungguin sih Pok. Iya doa emak sama anak pasti semua orang tua sayang nggak sama anak. Sayang, kalau nggak sayang nggak bakalannya dia keluarin. Dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan dia bawa-bawa. Itu kandungan bener. Coba kalau dia nggak sayang aja paroin aja tuh perut. Di bawah 7 bulan juga sampai ngidam-ngidamin mau beli mangga nggak ada sampai nyolong dulu. Besok pagi baru ngomong, malam saya meeting. Ada yang begitu daripada anaknya ngiler. Ternyata bukan anaknya doang, sampai ke bapak-bapak ngidam ngiler semua. Ya, sampai ada cerita begitu tuh sayangnya emak sama anak. Sekarang kita jadi emak. Dulu sebelum jadi emak kan pernah jadi anak. Waktu jadi anak kan punya emak. Emaknya emak kan pasti emak dong. Iya iyalah. Sekarang nih jadi emak. Ya, jadi ibu. Dulu waktu sebelum jadi ibu kan jadi anak. Waktu jadi anak punya ibu dong. Ibunya ibu kita punya ibu juga dong. Ibunya ibu-ibu, ibu-ibu. Ibunya ibu-ibu, ibu-ibu.
Makanya kalau mau jadi ibu rumah tangga nggak usah cita-cita, cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga, nggak usah pakai ditulis, asal rajin beranak aja. Itu pagi-pagi udah emak, bener? Ya. Nah sekarang kita udah jadi emak dari anak-anak kita, ibu. Makanya birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Jadi kalau hari ini anak kita nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak, waktu jadi anak kita pergi mana sama bapak kita? Benar. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluarnya pohon pisang. Nggak mungkin pohon pisang ditebang keluar pohon duren. Iya bu. Artinya pengen punya anak rajin ke musola, emak bapaknya kudu rajin ke musola. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Sebangor-bangornya anak pasti bakal tua. Udah tua bakal mati. Habis hidup pasti mati. Jadi kalau kita benci sama orang, nggak usah pakai kedukun minta air beja mati duluan, nggak usah, sayang-sayang, diemin aja. Entah juga lama-lama mati dia. Nih ibu ngeliat saya gedek daripada kesel, liatin aja, tapi juga lama-lama saya ini najis gue mah. Ntar dulu ngapa? Bener bahwa semua yang dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua nih keluar ibu, kita semua nih bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Amal soleh. Ini lagi amal soleh nih. Ini amal soleh nih. Amal soleh yang bagus masuk surga Firdaus. Ya, ya kan gitu tuh betul. Makanya emak kalau urusan ngaji rajin, masya Allah. Bapak beda, kalau emak mengajinya ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Sampai kadang-kadang tiap hari talim sono pinggir, talim sini, iya bu. Tapi gua heran sering ngaji tapi tetap aja galak sama suaminya. Coba bang, bagaimana kita punya bini nggak ngaji-ngaji, udah mati dari kemarin kita. Makanya daripada pusing dengan berangkat ngaji. Ini yang cakep-cakep nih, tuh, wangi bener saya lihat dari sana juga. Gila. Coba ke bapak-bapak aja beda. Iya, kalau ibu-ibu tuh ada wanginya, cakep-cakep, rapi-rapi. Coba bapak sendal putus juga dipakai. Kok miring sikat aja udah. Kalau ibu bukan dandan dulu, masa Allah itu mau menghadap apa namanya, mau ketemu maulid, cakep dulu menyambut tubuh sama orang yang kita cintai, yang juga dicintai oleh Allah. Udah capek ya? Udah ya? Hah? Masih lama. Enggak, ini bukan ceramah ini. Nanti ceramah sama kiai aja. Ntar ada lagi penceramah dari jam 1 apa. Nah kita sekarang udah jadi orang-orang tua dari anak-anak kita. Sama ibu, anak-anak kita ini masya Allah. Kalau besok kita latih anak kita, maaf ibu, latih ngaji, terus jadi kori, juara nasional, pergi haji gratis, ibu umroh diajak. Karena rajin ngajinya setiap hari. Tiap hari aja hafizoh, yang perempuan hafizoh, kalau laki hafiz, hafal Quran dia. Tiap hari ngerenggeng aja. Gitu. Di dalam hatinya ngaji, di luarnya kan nggak enak, masa malam-malam ya nggak enak kan. Tetangga pada bangun. Oh rajin baca Quran, besok jadi Qoriah, perempuan Qoriah, laki Qori, tiap hari latihan. Jadi Qori, makanya adik-adikku sayang, maaf, bukan lagi ngajarin. Berasanya ntar udah tua-tuaan. Manusia berharga kalau punya prestasi. Jadi bego ngaji masih cakep, jangan sampai bego banget, jangan. Maaf itu, terus mau kemana kita? Maaf. Oh kamu sekarang pengen jadi artis, gampang, tiap hari aja bikin konten. Itu live TikTok tiap hari. Udah ngetop dikenal orang, ngetop di apa namanya, sosmed, diundang ke TV. Dulu kan saya di TV langsung, zaman saya mah langsung ke TV. Kalau sekarang mah orang bikin konten setiap hari, udah hai tiap hari. Emak juga mau cebok, bikin aja.
Hai, aku mau cebok nih. Gitu. Ada yang nonton sekarang, apa yang nggak ditonton coba? Iya Bu, tutorial cara membuat anak. Ibu dah tuh, ya. Pertama, ha, kedua, ho. Ketiga, ha, he, ho. Goblok ya, gue ceramah goblok ya, Bu. Tapi gue mah heran, mau aja dengerin orang bego. Udah ngantuk belum? Ngantuk dong biar cepet balik. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, maka itu anaknya. Dulu kita kan keluar dari rahim emak kita nih. Kakakku, kamu di bawah pohon sih gelap. Jadi aku lihat dari dalam, dari atas itu kayak ada kerudung nggak ada mukanya. Habis senter pada ke atas semua sih. Gue mah heran lagi pada ngerondain kalong kali ya. Coba angkat tangannya. Lope dong, lope. Oh iya bener kelihatan. Gelap Bu di bawah pohon nggak kelihatan. Saya maafin ya. Jadi saya mau ke situ juga jadi kayak orang ngobrol sendirian. Iya kok putih-putih kerudungnya, ini orang apa bukan sih gitu. Takutnya begitu saya samperin, ih. Suwe bener kata teteh. Ya. Disebut anak kalau dia keluar dari ibunya, makanya disebut anak. Ini anak-anak kita nih keluar dari ibu, makanya jadi ibu itu gampang, asal beranak aja. Pasti yang keluar anak. Disebut anak karena dia keluar dari rahim emaknya. Kalau dia keluar dari lubang peralon, itu curut. Kalau curut nggak usah pakai ngaji, nggak apa-apa dia mah. Sekalipun dia masuk surga juga rombongan curut. Tapi kalau kita kan mesti ngaji, Ibu, ada dosa yang harus kita bayar, kita tebus ya Bu. Mana? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Setiap habis sholat, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Nah kan emak nanti bakal pada tua kita Bu. Kalau gigi masih cakep enak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih coba udah nggak ada giginya. Ya, nyoma, yoi. Bahkan nyampe ke tahapan itu. Makanya imam aja kalau gigi tengahnya udah ompong, udah harus mundur Ibu kalau masih ada yang bagus. Kan ada nih imam giginya ompong tengah. Dia tahu bacanya nggak pas, nggak mau Bu. Berasa pada saat baca watini anginnya nyeplos. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan watini, dia nggak wahini, wahai huhuni. Nggak gitu. Tetap makhrajnya harus pas watini wa zaitun, karena giginya nggak ada jadi wahini. Ada masanya di saat lagi kita udah nggak, maaf, kita nganggap antara anak kau udah pada gede, gue mah bebas, gue senang. Belum tentu mak. Maaf, sekarang aja yang ada pada ngeselin orang tua mulu. Anak soleh siapa sih yang bikin emaknya girang? Tuh anak soleh. Suami yang baik mana sih yang bikin istrinya selalu tersenyum? Setiap pagi kasih cepean. Ya Bu. Maaf ini mah, maaf, bukan lagi kita ngeremehin perempuan apa-apa duit, enggak. Dia mah duit mah nggak penting-penting banget. Yang penting makan jumlahnya berapa. Iya, daripada cepet dia seminggu masih tanya aja, emang yang kemarin udah habis. Duit cepet. Pagi sayur bening, sore sayur bening. Sampai saking beningnya tuh sayur ditaruh ikan cupang hidup. Akhirnya jadi nggak makan, nonton cupang aja. Mana lagi Bu tempat kita pulang? Nggak ada. Satu ketika maaf, orang-orang bangga, oh anak saya mah pinter kuliahnya, ada yang S1, S2, ada yang di Sumatera, ada yang di Jakarta, anak-anak saya mah kuliah semua. Tiga-tiganya S1, ada yang S2, ada yang S3, sampai kebanyakan S beku. Itu di prison nggak bisa ngapa-ngapain pada beku. Kebanyakan S.
Begitu anak pinter sekolah tinggi duitnya banyak, emak sakit nggak pulang. Aku sibuk mama, aku lagi ada kerja, ini kerjaan banyak nih, banyak tugas, nggak pulang tuh emaknya sakit. Ya ujung duitnya banyak, aduh, coba deh mama langsung masuk ke IGD aja. Lah emaknya masih seger langsung masuk IGD, emang ketok pintu assalamualaikum. Mesti didorong pakai roda, keles bener. Tuh, saking sibuknya. Ini pinter, ini pinter, ini pinter. Sampai emak sendirian. Kata emak, gua mah udah aman. Anakku udah pada nikah semua, bebas. Nggak cukup. Besok mantunya kerja, anaknya kerja. Itu cucu digiring ke rumah semua. Kata emaknya, matiin gua, matiin. Persis banget bapak lu. Naik ke meja, piring pada pecah. Masuk ke dapur, toples pada hancur. Lah emak pengen senang, nenek pengen senang, cucu digiring semua. Enak, bapaknya pada kerja, pada jalan-jalan. Tinggal nenek aja pegang sono, hancur piring. Naik ke sono, habis ke kenceng, diangkat-angkat. Kata emaknya, matiin gua, mati. Nggak sanggup gua mati. Gua bukan ngurusin capek, ngurusin bapak lu doang. Sampai lu romanya nyeksa gua. Halo, gua kupes lu pala lu. Jadi emak tuh nggak ada berhenti capeknya. Benar. Makanya jaminannya ahli surga ibuku semua. Tetehku, nenekku ahli surga semua. Makanya kalau saya usul, jangan bangga punya anak pinter. Pinter main pinter-pinteran. Itu yang ngabisin banda orang tua, yang bego apa yang pinter? Pinter main pinter-pinter. Yang bego mah ngapa-ngapain. Ya yang masih bego. Makanya kalau perlu saya kasih saran, punya anak jangan dipinterin semua, sisain biar ada yang bego satu. Yang pinter pada main pinter-pinteran, yang bego mah nggak main bego-begoan. Orang pada berantem udah begodubung, yang bego mah megangin tiang aja. Akhirnya jadi ditangkap sama polisi, yang pinter apa yang bego? Yang pinter. Ajak gijig. Yang bego mah diem aja. Emaknya sakit juga dia tungguin. Yang pinter mah, aku sibuk mama, izin aku pergi dulu. Mama aku tinggal dulu, aku mau berangkat, ada kerjaan nih, ada proyek. Gagah bener ngomongnya proyek. Dalam cuma ngecor. Habis ngecor 3 hari pulang. Aku sibuk mama, aku nggak bisa bantu mama. Sampai emaknya sakit, sampai emaknya meninggal dia nggak datang. Saking sibuknya, coba yang bego mah nggak kemana-mana. Emaknya belum ngabisin, mama nyebut belum. Kata emaknya, udah dibimbing aja, ayo mak ikutin la ilaha illallah. Si bego nih pengen banget buru-buru. Yang juga paham, emaknya belum, gue pengen mah belum. La ilaha illallah. Sampai dikepret sama emaknya, gue udah hafal. Sakitnya nungguin si bego. Ya emaknya masuk angin yang nungguin si bego, yang ngerikin si bego. Orang duit bekas ngerokok dan ntar ya mak buat jajan. Masih daki mulu dong. Yang bego mak, yang jujur mah. Mak lah, diajarin lah ilaha illallah. Yang pinter makan ke mana-mana. Sampai akhirnya emaknya meninggal, ternyata yang paling kaya si bego. Warisannya. Yang lain pada nggak kebagian, si bego yang nungguin, udah itu buat lu aja tuh. Apaan mah itu kipas angin yang udah sengkleh. Pantes aja dicolokin, plek. Mana kipas angin udah gak ada tutupnya. Kata emaknya, ini warisan mah, iya, gara-gara itu kan lu punya adik. Kipas angin bunyi, bapak makin kenceng aja, plek. Kata juga pakai pempas. Gue takut ada yang ini nih dol. Yang namanya klep udah pada rusak. Iya ibu, maafin. Bukannya tahu, aku tahu kalau makan udah rada dingin kan. Yang seger-seger nih, yang setrumnya masih kenceng. Kalau makan udah lobet tuh, ditempelin juga mah gue jijik. Yang nempelin aki-aki yang udah tengik banget dari kebun ya. Allahu Akbar, ini namanya nyari girang. Haji Akri maulid,
Ceramahnya apaan sih? Gue juga nggak tahu, gitu aja. Dapat apa? Gue nggak tahu, gue mau gue ketawain aja. Jadi kalau ngaji sama saya enggak gila udah cakep. Nyari girang, nyari senang, capek bu, di rumah capek, nyuci, masak, orang-orang punya pembantu masih bisa nyuruh pembantu. Emak udah anaknya banyak, emak saya anaknya 13 bu, kagak pakai ngomong-ngomong. Ya gampang banget sama netes kalau yang subur mak. Iya anget aja mepet di tiang beranak besok. Kan ada orang yang susah banget pengen punya anak sampai muter-muter sampai minta air. Datang ke kiai, saya minta air, saya belum punya anak. Kiai polos banget minta air. Emang listrik jepret sampai begitu. Tiap hari minta air. Tapi ada orang tua kita subur, orang-orang di kampung, maaf ya. Saya juga orang kampung ibu, bukan saya ngeremehin orang kampung. Orang kampung itu luar biasa. Nggak pakai ngobrol, nggak pakai konsultasi bagaimana cara punya anak atau lihat buku bagaimana tutorial membuat anak, enggak. Bapak keluar dari empang nih, habis dari empang ngubek empang gitu, habis ngangkep mujair. Karena kolornya kan panjang tuh, kolor yang zaman dulu ya. Taruh di pintu digantung, mak lewat netes, itu bunting lagi. Padahal air kolor itu, air empang emang subur. Iya, orang duduk aja begini nih, emak nih duduk nih, emak begini, anget. Iya, emak habis duduk nih, bapak dudukin lagi, emak duduk lagi, 3 kali duduk aja. Itu langsung aja netes besok. Orang subur, orang-orang di daerah itu, bu, maaf, rata-rata nih gampang banget sama punya anak nih. Iya. Malam pertama dikagetin aja jadi. Bersin, hacim. Pernah nih emaknya, hamil lagi. Masih akhirnya namanya anaknya dinamain si Acim. Iya karena hasil dari ini apa namanya tuh bangkis kalau orang apa namanya Acim bersin itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa sini bangkis kan. Iya makanya kalau bangkis ngeles kalau udah kebanyakan anak iya nih Acim. Kata istrinya, sombong amat sih orang bersin aja pakai ngeles. Iya aku kan gampang hamil gitu. Ya kan romantis, kalau zaman dulu kan romantis ya. Itu ada di YouTube tuh dulu kayak tumpeng ya sayang gitu. Ada yang gitu tuh ya. Kata suaminya iya, sekarang mah kayak telur ceplok. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya. Saya juga nggak. Iya itu nenek ngomong sama aki-aki. Katanya dulu kayak tumpeng ya sayang. Ya, gitu kan ya. Suaminya nyaut, iya sekarang saya kayak telur ceplok. Ya Allah, gue bilang ini aki-aki masih lenje aja nggak mau. Aduh, bego ya teh, gue ceramahnya bego ya. Nggak, emang saya capek banget sebetulnya. Capek banget bu, ini juga Masya Allah, ini udah demek legging juga ini. Beneran. Suara juga udah rada-rada. Cuman ya karena aku cinta kamu. Gak usah pakai cie, gue siram nih. Iya, begitu nyampe ke sini, Masya Allah, segini banyaknya. Siapa yang ngumpulin? Lah, sedikit aja, Bu ya. Yuk tempat curhat yang sebenarnya Allah. Susah, senang curhatnya ke Allah. Ridho Allah, syafaat Rasulullah, dah tiap hari la ilaha illallah, la ilaha, itu aja. Nah, suami nggak pulang-pulang juga, la ilaha illallah. Pagi tungguin belum pulang, sore belum, la ilaha. Sehari 2 hari belum pulang, la ilaha illallah. Apa udah seminggu belum pulang, tetap ngucap la ilaha illallah. Bapak lu aja kemana merah. Bulan nggak pulang juga, la ilaha illallah. Mak mana bapak mana mampus bapak lu. Tetap susah senang sandarannya ke Allah. Sayang sama suami tuh bu, sayang sama suami. Nanti yang bakal bareng sama ke surga bareng sama suami. Kalau dunianya sengketa mulu, kasus mulu, bagaimana mau ke surga bareng?
Suami yang bagus di surga dikasih bidadari masih ngomong, ya Allah aku nggak mau bidadari yang ini ya Allah. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah. Itu saking cintanya. Tapi ada nggak suaminya kayak gitu? Ya di dunia aja kita berangkat ke dokter juga berangkat ngapa? Tiap hari ngomong puyeng-puyeng berangkat ke dokter. Ya sampai begitu. Bagaimana mau ke surga? Di rumah aja sengketa. Berantem mulu apa aja Jakarta ya, sampai ngomong monyet sampai ada yang begitu po tuh. Emang dasar laki-laki bego ya, pagi Jakartain monyet, entak malam dia pengen itu monyet ditaikin juga itu. Tadi dikatain bego, sekarang ditaik, tadi dikatain monyet. Emang kunyuk lu, entak pengen mah itu kunyuk ditaikin kenceng banget. Ya bagaimana lagi, emang cuman sekunyuk-kunyuknya. Jadi sepinter-pinternya suami pasti ada begonya, itu aja. Ya betul, kelihatan begonya baru berangkat Sherlock pak, baru depan pintu minta Sherlock, di Sherlock aja gitu. Video callan gini ya. Jadi udah jangan capek-capek, bawa senang. Kenapa berantem terus rumah tangga? Karena terlalu serius. Bawa aja santai. Bapak suami banyak, istri banyak, nggak usah no teman saya nggak sebut nama bu, dia begitu orangnya. Kalau istrinya udah mulai banyak ngomong, dia nggak ngomong. Buka aja baju. Buka celana. Buka dalemannya. Lanjang aja dia. Dari depan dia ke belakang. Dari belakang dia ke depan. Udah istrinya diem aja udah. Nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong sama anak doang. Tutup pintu, tutup pintu. Dia malu punya bapak PA. Asal diomelin telanjang, diomelin telanjang. Tapi nyari aman. Daripada KDRT, bentar-bentar KDRT, coba buka YouTube, hampir setiap hari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, lapor polisi, berantem lapor polisi. Ya, capek. Nah, saya sering ngajarin, berkali-kali saya ketemu ibu, saya ajarin, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Ya, hebatnya perempuan, hebatnya emak, ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, dokter beranak nungguin, emak lagi mau ngeden ditungguin. Suami nungguin, saudara nungguin. Coba bapak-bapak, sehebatnya bapak-bapak, ada yang lagi ngeden ditungguin. Seumur-umur saya ngeden belum pernah istri saya di depan pintu. Tanya tuh, ada nggak pak? Nggak ada pak. Saya hebat-hebatnya laki-laki ngeden, nggak ada yang nungguin. Coba bini, sampai dipegangin. Sampai keluar keringet, ayo barang-barang, gitu ya. Sampai bantuin, gitu. Bayi belum keluar mejen. Coba bapak ngeden, ada nggak yang nungguin? Kagak, belum pernah saya lihat suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu, terus papa, terus. Baru 2 potong papa, terus. Sampai air mata keluar saking kencengnya ngeden dilapin gitu, ada nggak? Nggak ada. Ya bu, ibu orang hebat, ibu ahli surga. Pesan saya satu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau udah marah, angkat rok pelan-pelan. Tinggal ngomong doang, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Selesai. Yang diberantemin, itu juga. Yang diributin, itu juga. Bener ibu? Bebasin aja, emang udah begitu. Nggak usah suami hitam pakai, aku mau bangun malam doain papa. Suaminya hitam serius banget, ya Allah putihkan suami aku, buat apaan? Biarin dia hitam, yang penting keras daripada putih lembek najong. Dah hari ini saya ceramah nggak ada isinya, tapi ibu senang. Senang nggak? Jujur ibu suka nggak? Kita kumpul begini jangan ada dosa, maksudnya ibu seneng nggak ketemu saya? Jujur, nggak apa-apa kita ketawa, nggak apa-apa. Ngaji nanti ikut rombongan ustazah ya. Jadi malam ini penyegaran. Maulid bertepatan dengan hari kemerdekaan. Jadi kita seger-seger aja. Jangan terlalu sensitif. Merdeka itu akur. Saudara sama saudara akur, tetangga sama tetangga akur. Ya, jangan tetangga ngelewat kita buang muka, kasihan orang buang muka. Asal aja buang mukanya, hidungnya copot, pungut lagi.
Capek ngeliat orang suka buang muka. Taruh di situ, udah tempatnya, jangan dibuang-buang. Itu namanya merdeka akur. Ya Bu, saya ngajak girang aja. Girang udah. Udah, kalaupun kita dikeselin sama saudara gara-gara ini, gara-gara itu, nggak akur juga, udah mau ngapain lagi? Silaturahmi boleh, tapi kalau kita mau silaturahmi dia banting pintu, ngapain kita silaturahmi? Bener. Diem aja, lu diem, gue diem, nggak saling ganggu. Kita juga sama-sama tua. Jangan udah umuran segini masih gue nggak enak sama saudara gue, akhirnya makan hati. Matinya makan hati sendiri. Ya habis empedu ngikut, nyali ngikut. Banyakan makan hati. Nah, kan ada empelanya, kan ada nyalinya tuh yang pahit. Jerawan mulu juga kolesterol. Ya Bu ya, bebasin aja udah. Kadang-kadang ada istilah saudara bisa kayak orang lain malah kayak saudara. Itu bukti Ibu. Jadi kalau Ibu hari ini ada 2-3 yang senang saya, alhamdulillah, itu Allah kasih hidayah. Emang dia yang senang loh. Tapi kalau saya berharap semuanya senang, saya juga nggak berani jaminan. Ada yang dari tadi diam aja, ketawa enggak, ngapain enggak gitu, nyengir juga enggak gitu, diam aja. Ya maaf gitu. Bukan karena gedeg kali, emang udah banget berat urusannya kali. Nah, biarin aja nggak apa-apa. Ya. Ya orang-orang mah hahaha, dia mah ada yang begitu. Najis. Ya mungkin emang udah burik kali, biarin aja. Kalau putih itu masih bisa dicuci, kalau burik kan susah ya Bu. Ya. Nah hari ini ibu-ibuku yang girang bahagia, mudah-mudahan senang jadi ahli surga. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi ada persoalan rumah tangga biar cepet selesai urusannya. Suaminya yang galak jadi empuk gitu. Jangan kebangetan galak. Yang pengen banget megang duit tiap hari biar Allah kasih. Udah jadikan Allah tempat curhat kita, banyakin selawat. Kenapa? Emang banyak selawat bisa kaya? Ibu buktiin dah. Maaf, saya juga nggak dimodalin bagaimana masuk ke dunia selebriti, enggak. Modal saya apa sih Ibu? Saya begini aja ketawa nih. Apa Ibu, saya pulang nggak istighbar Ibu? Saya bohongin Ibu, saya dipanggil Ustadz. Ya, orang murid saya cuma Parto doang sama Eko. Tapi kalau Ibu senang bahagia hari ini kita ketemu, itu juga udah ibadah itu. Makanya saya tanya, Ibu senang nggak? Jujur. Coba ngomong yang keras. Kalau kau senang hati bilang hore. Maaf, benar. Jujur namanya, nggak bohong. Ya. Kalau bapak kan rada berat kita gituin. Saya mah yakin ya kalau bapak-bapak saya gituin suaranya enggak. Orang ketawa aja dicicil. Gitu. Ibu-ibu mah sampai berasa demak, bapak-bapak dicicil. Gitu. Jadi makanya saya kalau ceramah lebih kenceng setrumnya di ibu-ibu. Tapi madep aja ke bapak-bapak, taruh di depan. Lobet saya. Terpancing gitu Bu semangatnya. Makanya saya bilang ibu-ibu ahli surga semua. Ngajinya rajin. Ya. Pagi, sore, siang, malam diajak ngaji, hayu. Minggu, bulan, terus berangkat. Cuman satu, berani galak aja masih sama suami itu doang. Digalakin juga karena, ya Bu, karena emang apa yang kita minta nggak dikasih sih ya. Bener kan? Coba pagi dikasih 10 juta, kira-kira hati senang nggak? Sarapan enak nggak? Kasih lagi 10 juta siang, enak nggak? Malam mau tidur masih miring aja, bapak udah ngusap-ngusap masih miring aja. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Ya artinya cukup sehari 30. Iya Bu? Benar. 30 juta seneng. Oh 100.000 juga orang. Koret amat sih po suami lu. Saya yakin cukup kok itu. 3 juta juga cukup sehari ya Bu ya. Cuman bapak bengek. Ibu pernah nggak lihat suami lagi tidur kayak ada orang main biola di tenggorokannya? Hiho, hiho. Itu bukan biola tahu, bengek. Sehari 3 juta. Makanya kalau mau perhatiin suami, ibu maaf malam dah. Jam di atas jam setengah 12, setengah 1 di jam-jam segini nih. Batuknya coba lihat dah. Kalau batuknya senang, batuknya lagi bahagia 2 kali. Itu masih enak tuh. Tapi kalau udah banyak kesel, banyak nahan, rada panjang batuknya tuh. Malam-malam. Itu nggak pakai 3 bulan ada pengumuman di musola tuh.
Ya, ya bu, ya bu ya. Ini bapak-bapak biar sadar pak, biar inget pak kita bahwa kita sebetulnya pelan-pelan lagi mau dibunuh sama istri dari batuk sampai biar sehat pak, panjang umur pak. Ya doain ibu, suami ibu. Ibu yang punya surga, tapi yang punya kunci surga suami. Kenapa suami belum pulang? Bukan lagi dia nongkrong sama janda, bukan. Dia lagi bingung, belum megang duit, mau pulang juga. Di rumah diomelin, belum pulang juga ditanyain. Kita udah nyampe di rumah, kopi kagak, makan kagak. Kesel lagi aja mau pergi-pergi kemana. Makanya jadi suami capek. Lihat aja mukanya bu. Iya lihat mukanya dah. Kalau ibu kan enak ketawanya lepas, kayak nggak ada beban. Dia mah ketawa juga dia cicil. Pirit. Itu. Jadi kayak yang dengerin saya ceramah kayak separuh gedeg. Udah capek belum? Belum ada yang rembes belum? Ya nanti ngajinya sama kiai, ngajinya sama ustadz, ngajinya di majlis talim. Ini kalau gini namanya syiar, harus rame. Syiar harus rame. Kalau ngaji harus bener. Nggak usah pasang sound mahal-mahal nyewa lampu kalau mau ngaji. Kalau mau rame harus begini. Ini dari tadi, emangnya nggak pegel ini, muter sana muter sini. Ini kalau ukuran kita udah salah bantal bu, patah leher udah. Jadi dia mah terus saja begitu tuh. Apaan yang dia senterin saya juga nggak paham. Ya, makanya ukurannya kita girang senang. Cuman saya pengen panjang-panjang, mohon ikhlas ibu. Saya lagi padat banget urusan. Masya Allah sampai parcel aja belum kemakan nono. Ya maaf kalau bulan Maulid begini di kulkas itu sampai nggak muat di pintu. Iya orang bini saya keranjang-keranjang aja masukin. Saya pikir saya doang yang bego sampai nyusul, bini juga tolol. Ya, iya maaf gitu, maaf bukan lagi nyombong, bukan, emang faktanya begitu. Kadang-kadang kita duit belum kita pakai gitu, besok pagi udah busuk. MC gede banget ngeliat gue nih, gue aja gocap berdua belum jelas katanya. Ya kadang-kadang maaf kita ngerendah sama orang juga nggak naikin derajat. Kita ngeluh malah dikatain. Ya kita punya duit malah disirikin. Bener. Mendingan kita sekalian aja nyenangin hati. Lu ke rumah gue dong. Duit gue pada nempel tuh kekurangan air ludah gitu. Sekalian aja daripada gue nggak punya duit banget ini pinjam ngapa lah lu kayak orang susah aja gitu ya. Malah tambah kesel bu ya. Ngagul aja sekalian. Oh lu banyak duitnya ngepet gue. Ya habis kalau kadang kita ngeluh ya gue usaha gini dia sirik ya bu. Jadi kadang-kadang susah juga kita tuh, kita ngerendah malah diremehin, kita ngomong susah bukannya dibantu malah dikatain. Entah kita kaya juga digedegin. Sekarang mah belagu dia, naik motor juga nggak mau turun. Ya motor lagi jalan suruh turun. Habis motor kemana dia kemana? Yang ngomong tolol, yang ngikutin juga bego. Ya motor lagi jalan diberhentiin dulu gitu. Kemarin juga dia gue tanya nggak mau nyaut. Nah di motor lagi kenceng. Mau kemana? Siapa yang denger knalpot lagi segedenya? Mau kemana ya? Udah, makanya bodoh amat kasar. Tapi pada satu ketika ternyata boleh kita ngomong begitu, nyenangin hati. Gue jemput ngaji, belum mandi. Gue tinggal marah. Ya kan gitu. Besok gue diomongin. Udah, bodoh amat. Ya bu. Bener, dibikinin kopi nggak diminum, nggak ada kopi nanya-nanya, sampai kopi pasti dingin, begitu suruh minum marah, bodoh amat, ya kan gitu. Minta susu, awan susu udah nggak ada, ya bu, iya udah kata si ibu kada luar, udah nggak manis, asin doang, orang habis nyuci main, minum air tajin. dah ya nggak ada isinya nggak apa-apa ya bu ya, yang penting ibu senang bahagia itu tugas saya.
Kenapa saya ajak ketawa? Biar sehat panjang umur. Berapa banyak orang yang kebanyakan nyesek ulu hatinya karena nggak mau ketawa, karena nggak mau kumpul ngaji. Bener, bebasin berangkat ngaji, mendingan ngapain di rumah pusing-pusing ya bu. Ketemu teman, ketemu enak, ada lontong, ada apa, makan. Jangan pakai gue nggak doyan, begitu pulang aja perut bunyi kerbek bak 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 bak. Kata juga lontong, makan. Ya bu. Jadi jangan sosok jahim, nggak enak depan ustazah. Caranya gampang, ustazah lagi merem, baru comot tuh kue. Saya juga begitu. Saya kalau acara belum mulai saya nggak berani, tapi begitu pada zikir, kiai zikir, jamaah zikir, kan merem tuh. La ilaha illallah, la ilaha. Nah pada saat dia merem itulah kita geser kuenya. Makanya kalau kita mau colong punya ustadz nggak bakal marah. Kalau dia marah berarti belum ustadz. Sebab ustadz mah ikhlas. Parselnya hilang nggak bakal, ya Allah subhanallah bukan rezeki saya tuh, kiai itu ngomongnya enak. Jadi kalau mau colong punya kiai. Nggak bakal marah dia. Begitu malam kita makan ya bu, itu kita makan malam kiai ngedoa. Itu yang sampai pagi mencret nggak berhenti. Dia bukan lapor sama polisi, bukan lapornya sama malaikat. Gimana? Ya bu, udah capek dah. Ah? Emang ada penceramah sampai mati di sini? Nah, saya udah lengket banget, gak enak ini. Lu belum pernah po ngeliat pinggiran sempak Ustadz kuning? Udah. Yuk, ahabul kalamilallahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pengen berangkat umrah mudah-mudahan Allah kasih banyak rezekinya. Berangkat. Yang pengen berangkat haji yang dipermudah sama Allah semudah-mudahnya. Yang lagi pengen punya anak mondok soleh-solehah biar banyak rezekinya. Suami ibu yang lagi bingung lagi apa, kasih jalan keluar, mudah-mudahan ketemu solusinya. Ya, udah zikiran aja, maulid aja, nggak usah pakai ke Gunung Kawi apa kelang lama. Ngongkosnya mahal. Orang yang balik dari sono juga kaya kagak gagal. Saya lihat pulang dari sono jalannya begini. Oh, kepet nggak cebok. Nah, happy aja, happy. Bahagia teteku, saudaraku, bahagia. Bodoh amat itu penting. Pada hasil akhirnya mau kemana lagi kita? Tempat curhat yang sebenarnya yuk bareng-bareng. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wala haula. Ayo baca Fatihah bareng-bareng ya bu ya. Kita berdoa bareng-bareng liridaillahi ta'ala, karena ridhamu ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah, dan dengan syafaatmu ya Rasulullah, wa bi karamati Sayyidi Abdul Qadir Jilani wali Allah, wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina wa ila man najazani wa shaykhi masyayikhihi wa ila arwahi jami' ahli kubur khususon summa ila ruhi ummina. Kita sebut mak kita, emaknya emak kita, biar nanti kita juga bakal disebut juga sama anak-anak cucu kita. Wali ustazina, guru-guru kita. Wa abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita yang udah meninggalkan kita. Antum musabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun. Biasanya kita kalau ziarah begitu, Bu. Artinya apa? Kamu duluan, besok aku nyusul. Mau nggak mau pasti nyusul, Bu. Ya. Malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan yang gelap jadi terang. Karena survei membuktikan ternyata kuburan gelap. Sekalipun yang mati tukang PLN, karena nggak bisa tarik token, pasang kabel di dalam. Mana yang bikin terang? Yang bikin terang. Doa malam hari ini kita kirim ke orang-orang tua kita, teman kita yang meninggal duluan, yang teman main, teman ngaji, teman nongkrong. Yang gara-gara dia nongkrong kita punya sangkutan di warung. Mak saya, mak ikhlasin ya mak. Termasuk kakakku, teteku, kalau cerainya cerai mati, doain. Kali Allah kasih sebentar di dunia, nanti Allah kasih lama di surga. Kalau kita ditinggal cerai mati, kalau emang ditinggal cerai kabur, jangan didoain. Bejo mau nabrak truk, bodoh amat. Mau kesenggel kontainer, terserah. Didoain juga udah nggak ngaruh. Ya bu, bebasin, yang penting ngeplong.
Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Wa ulumihim wa barakatihim bi syafaatihim wa karamatihim wa bi du'aihim. Kita minta barokahnya, kita minta karamahnya, kita minta doanya dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kita jadi anak-anak soleh-solehah, cucu cicit kita soleh-solehah, anak yang cerdas, yang banyak duitnya, yang banyak ilmunya, yang sehat, panjang umur, besok jadi berguna bangsa, agama, negara, terutama negeri yang kita cintai ini Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang yang banyak duitnya, sekalipun mengupas bawang. Wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya MC ada Kiai? Ada. Ya, maaf Bu, saya nggak baca doa karena saya dibayarnya ceramah doang. Ada kiai gitu, tetehku udah duduk dulu, doain dulu. Botol kalau udah diisi air ya jangan dibuka tutupnya supaya nggak tumpah. Tutupnya mana doa ya Bu ya. Ya Bu, Ibu suka megang botol ya, kan kalau udah tutupnya kan ditutup rapat nggak tumpah ya. Kalau udah nggak ada tutupnya berarti Kang Rongsok yang mainin itu. Nah itu aja, makasih ibuku bapakku, maafin, ikhlasin saya seikhlas-ikhlasnya, ridoin. Kalau nggak suka ikhlasin aja, jangan sampai kita ada dosa pulang dari sini gara-gara saya. Buat yang hamil usap perut ya, kalau emang kira-kira resep kali, kalau emang nggak resep juga bating-bating nggak apa-apa ya. Nah tapi nggak ada tujuan lain, saya nggak ada mendiskriminasi lain. Yang penting tujuannya satu, ibu seneng, girang, sehat, panjang umur. Karena sakit itu mahal, sakit itu mahal, biayanya gede. Kita begini aja udah, bebasin. Ya ini saya udah pengen banget goyang sebentar makin malam. Cuman karena emang udah capek saya. Ya Bu. Nah pokoknya salam lope buat semuanya. Teteku, emakku, adik-adikku sayang. Ayo belajar ngaji, belajar pinter. Manusia berharga karena punya prestasi. Berprestasilah. Lempangan mana aku nggak tahu. Nah kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.